Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Rahmatul Isnaini dengan NIM 210603110003. Saya dari kelas Kimia A. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian soal-soal tipe A. Soal-soal tersebut yaitu yang pertama. Untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan laju reaksi kimia. Soal yang kedua, apakah satuan untuk laju reaksi? Soal yang ketiga, hukum laju reaksi, yaitu NH4+ aqueous plus NO2- aqueous menjadi N2 gas plus 2H2O liquid. Dengan diketahui laju sama dengan konstan NH4+ NO2- pada suhu 25 derajat Celcius. Konstanta lajunya ialah 3,0 dikali 10 pangkat min 4 M per detik. Hitunglah laju reaksi pada suhu ini jika NH4+ sama dengan 0,26 M dan NO2- sama dengan 0,080 M. Soal yang keempat yaitu perhatikan reaksi N2 gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Misalkan pada satu saat selama reaksi molekul hidrogen bereaksi dengan laju 0,074 M per detik. A. Bagaimana laju pembentukan amonia? B. Bagaimana laju reaksi molekul nitrogen? Dan yang terakhir, konstanta laju untuk reaksi orde kedua. 2NO2 gas menjadi 2NO gas plus O2 gas ialah 0,54 meter per detik pada suhu 300 derajat Celcius. Bentar ya, ini saya. Tentukan A, berapa lama atau dalam satuan detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 M menjadi 0,28 M. Dan yang B, hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Jawabannya untuk nomor 1, laju reaksi kimia adalah laju reaksi dan dapat mengatur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu yang dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Soal yang kedua yaitu untuk satuan laju reaksi yaitu M per detik atau bisa juga sama dengan M dikali detik pangkat min 1. Untuk jawaban soal yang ketiga. Nah, ini diketahui laju K sama dengan K dikalikan NH4+ dikalikan NO2-. Nilai K sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat min 4 M per detik. Dengan diketahui NH4+ sama dengan 0,26 M dan NO2- sama dengan 0,080 M. Yang ditanya yaitu laju reaksi pada suhu tersebut. Dan dijawab, laju sama dengan K dikalikan NH4+ dikalikan NO2-. Nah, karena ini sudah diketahui semua, tinggal memasukkan saja. Dengan K yang sudah diketahui yaitu 3,0 dikali 10 pangkat min 4 M per detik. Dikalikan NH4+ yaitu 0,26 M. Dimasukkan di sini. Dan NO2- yaitu 0,080 M.
Maka juga dikalikan semua. M ini dicoret ya, sama ini bisa dicoret. Jadi rumusnya sama dengan jadi laju sama dengan 6,24 dikali 10 pangkat min 6 M dikalikan detik pangkat min 1. Ini kenapa bisa jadi 10 pangkat min 4? 10 pangkat min 6, padahal di sini 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 6 ini didapatkan hasil dari perkalian 0,26 dikalikan 0,080. Hasilnya itu yaitu maka didapat hasilnya yaitu 0,0208. Agar terus hasilnya ini dikalikan dengan 3,0, yaitu hasilnya 0,0624. Nah, biar ini desimalnya nggak banyak-banyak, jadi ininya pangkatnya dijadikan min 6. Untuk selanjutnya, yaitu jawaban soal nomor 4. Pada nomor 4 ini terdapat 2 soal. Yang pertama A, yaitu laju pembentukan dari NH3. Nah, rumus laju pembentukan dari NH3 ini adalah koefisien NH3 dibagi koefisien H2 dikalikan laju reaksi H2. Nah, dari mana sih kita dapat koefisien ini? Kembali lagi ke soal. Koefisien ini didapat dari ini. N ini NH3. Berarti kita lihat koefisien dari NH3. Nah, ini adalah 2 ini adalah koefisien dari NH3. Sedangkan koefisien dari H sama dengan 3. Nah, 3 ini didapat dari sini. Koefisiennya. Setelah itu dimasukkan. Nah, karena sudah diketahui laju reaksi H2 itu adalah 0,074 m per detik, maka tinggal dikalikan saja ya. Dan hasilnya yaitu 0,0493 m per detik. Nah, untuk soal yang B yaitu tentukan laju pembentukan N2. Kita lihat lagi. Berapa sih koefisien dari N2? Koefisien dari N2 ini adalah 1. Karena 1 di sini tidak ditulis, jadi nggak apa-apa ya, karena 1 ini sama dengan N2. Nah, rumusnya yaitu koefisien N2 per koefisien H2 dikalikan laju reaksi dari H2. Nah, koefisien N tadi berapa? 1. Terus koefisien H2 yaitu 3, sama ya. Sama yang atas dikalikan laju reaksi H2 yaitu 0,074 m per detik. Dikalikan semua hasilnya yaitu 0,0246 m per detik. Selanjutnya yaitu jawaban yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada 2 soal juga, yang A dan yang B. Nah, soal yang A tadi disuruh berapa lama waktu dalam detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 m menjadi 0,28 m. Nah, didapat, nah ditulis dulu ya, diketahui. K tadi diketahuinya berapa? 0,54 m per detik. Dengan mula-mula NO2 sama dengan 0,62 m, dan hasil akhir dari NO2 sama dengan 0,28 m. Nah, ini yang ditanya yaitu waktu yang diperlukan dan waktu paruh. Maka dijawab rumusnya dari waktu yang diperlukan, atau T, yaitu 1 per A sama dengan 1 per A0 ditambah K dikali T. Nah, dimaksudkan 1 per A. 1 per A itu 1 per hasil akhir. Hasil akhirnya dari NO2 yaitu 0,28 M. Sama dengan 1 per A0. 1 per A0 berarti 1 per mula-mula NO2 yaitu 0,62 M. Ditambah konstantanya tadi
0,54 M per detik dikalikan T. Sedikit lagi ya, maaf. Nah, sampai mana tadi? Sampai saya ulangi lagi. Ini tadi. Nah, 1 dibagi 0,28 M, yaitu hasilnya 3,57 M. Sama dengan 1 dibagi 0,62 M, yaitu hasilnya 1,61 M ditambah 0,54 M per detik dikalikan T. Karena T ini belum diketahui dan T ini yang dicari. Nah, ini 1,61 M ini pindah ruas ke ruas kiri. Menjadi 3,57 M dikurangi 1,61 M. Sama dengan 0,54 M per detik dikalikan T. Nah, ini dijumlah dulu ya. Hasilnya yaitu 1,96 M. Nah, ini konstanta ini dipindah. Karena ini dikali, jadi dia jadi pembagian di sini. Jadi 1,9 M per 0,54 M per detik sama dengan T atau waktu. Maka hasilnya, M ini karena bisa dicoret ya, maka hasilnya 3,63 detik sama dengan T. Maka waktu yang diperlukan yaitu 3,63 detik. Untuk soal yang B. Soal yang B. Nah, yang ditanya yaitu waktu paruh. Rumus waktu paruh yaitu 1 per K atau konstan dikalikan A0 atau mula-mula. Nah, 1 dikalikan konstan NO2 mula-mula. Masukkan tadi, karena sudah diketahui, 1 per konstannya tadi 0,54 M per detik, dan mula-mula dari NO2-nya tadi yaitu 0,62 M. Dan didapatkan hasil, ini dikalikan, dan terus M-nya ini dicoret, jadi 1 per 0,3348 detik. 1 dibagi 0,3348 detik, hasilnya yaitu 2,986 detik. Nah, sekian pembahasan penyelesaian soal-soal tipe A dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.